Assalamualaikum Ibu Suri, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Agus, alhamdulillah sehat. Pak Agus apa kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana Ibu? Apakah lagi ada kegiatan? Tidak Pak, kebetulan saya ada waktu luang. Apa nih Pak tujuan Bapak menemui saya? Oh iya Bu, ini Bu, saya pusing di kelas nih Bu. Anak sebagian tidur di kelas nih Bu saat saya mengajar Bu. Jadi saya ingin sharing dan berdiskusi sama Ibu nih Bu. Gimana kira-kira Bu? Boleh? Oh, boleh Pak. Jadi masalah Bapak ini menemui saya karena anak-anak sering tidur di kelas ya Pak. Nah, Iya Bu. kira-kira rencana apa yang akan Bapak buat nih? Rencana awal saya tadilah ingin menemui Ibu, kemudian saya udah ada planning untuk ya tadi melihat masalah ini apakah karena daerah saya ini anak-anaknya banyak yang menolong orang tuanya ke laut malam-malam, mungkin dia kelelahan ya Bu ya di kelas Iya. jadi dia tertidur. Nah, saya ingin mencari solusinya gimana gitu. Untuk sementara ini saya mungkin rencanakan untuk pendekatan personal mungkin ya Bu. Baik Pak, jadi permasalahan anak Bapak ini memang karena perekonomian ya Pak, membantu Iya Bu. orang tuanya untuk bekerja sehingga sampai larut malam. Iya Baik Bu. Pak, jadi apa nih tantangan Pak Agus menghadapi masalah ini? Ya, tantangannya itu tadi Bu, anak-anak ini sudah saya bina, sudah saya suruh keluar, kemudian cuci muka, kemudian dia segar, tapi kemudian besoknya lagi hal yang sama dilakukan, dia tidur di kelas Bu. Jadi saya masih bingung untuk mencari solusinya yang tepat ya Bu ya, bagaimana biar anak ini tidak mudah lelah dan tidur di kelas saat pembelajaran. Tantangan terberat saya. Kemudian tantangan terberatnya ya, ya mereka membantu orang tuanya secara ekonomi mungkin ya Bu. Baik Pak, berarti Bapak ini mau mencari solusi ya Pak, agar anak itu tidak tidur lagi. Dan Bapak juga sudah menerapkan strategi seperti yang Bapak bilang tadi, disuruh keluar, cuci muka, tetapi itu terjadi lagi. Berarti apakah strategi Bapak itu sudah bagus Pak? Nah, itu yang menjadi tantangan tadi, Bu. Strategi itu karena nantinya anak masih tetap juga tidur di kelas, Bu. Jadi rasa saya belum tepat strategi itu saya gunakan, Bu. Baik, apakah Bapak punya solusi lain Pak? Mungkin strategi yang lainnya gitu. Oh iya, Bu. Itulah rencananya mungkin saya coba pendekatan personal ke anaknya, Bu. Menanyakan dulu penyebab kenapa dia di kelas, Bu. Ya. Ya, emang langkah selanjutnya rencananya emang kita coba komunikasikan dengan orang tuanya mungkin ya, Bu. Oh, baik Pak. Berarti Bapak melakukan pendekatan dulu ya Pak, secara personal, baik dari anaknya maupun dari orang tua. Nah, seandainya nih Pak, pendekatan yang Bapak lakukan itu tidak berhasil, apa yang akan Bapak lakukan lagi? Oh iya Bu, mungkin yang tadi mungkin saya coba pendekatan ke orang tua lagi, komunikasikan terkait dengan hal-hal yang menyebabkan anaknya mudah lelah dan ngantuk di kelas mungkin ya Bu. Baik Pak, apakah ada solusi yang lain Pak? Strategi yang lain? Rasanya baru 2 tahap ini mungkin ya Bu, yang terpikirkan dengan saya. Akan saya coba dulu ya Bu. Mungkin nanti ketika memang tidak berhasil, mungkin saya akan sharing lagi dengan Ibu. Baik Pak. Dari dua strategi tadi Pak, mana yang Bapak prioritaskan dulu untuk menyelesaikan Oh, permasalahan anak yang tidur di kelas itu Pak? oh, baik Bu. Mungkin yang teruskan mungkin pendekatan ke personal ke anak dulu ya Bu. Mengetahui dulu penyebab kenapa si anak ini mudah lelah dan tidur di kelas ya Bu. Mungkin itu yang akan saya prioritaskan. Baik, Pak. Berarti solusi Bapak yang pertama ya, yang paling utama itu pendekatan personal ya, Pak. Iya Bu. Nah, seandainya pendekatan personal ini belum juga berhasil, Pak, anak masih juga tidur. Itu bagaimana lagi, Pak, solusi Bapak? Mungkin yang kedua rencana tadi Bu, kita coba komunikasikan dan pendekatan dengan orang tua mungkin ya Bu, mengkomunikasikan keadaan anaknya di sekolah, kemudian mencari solusi bersama mungkin ya Bu. Baik.
seandainya yang kedua ini Pak, sudah Bapak panggil orang tuanya, sudah Bapak jelaskan anaknya itu tidur di kelas saat pembelajaran sehingga dia tidak bisa mengikuti pembelajaran dan ternyata solusi itu tidak juga Pak, tidak juga berhasil. Anak masih juga tidur. Mungkin ada cara yang lainnya Pak? Ya kemungkinan saya akan coba pendekatan lagi lah Bu ya ke anaknya personal, karena memang mungkin ketika orang tua juga saya bisa pendekatan ke siswanya mungkin biar dia bisa manajemen diri ya Bu, karena mungkin Baik Pak, dan tentunya tetap berkolaborasi dengan orang tuanya. baik Pak. Berarti mengulangi solusi lagi yang sama ya Pak, Iya Bu, sampai anak-anak tersebut benar-benar tidak tidur lagi. iya Bu. Baik Pak. Nah, apa komitmen yang akan Bapak buat? Ya komitmen saya ya yang jelas saya pasti akan coba lakukan ini secepatnya ya Bu ya. Mungkin besok atau lusa saya akan coba temui anaknya, kita coba gali identifikasi masalah yang ada di anak sehingga kita tahu nih dasarnya apa. Apakah iya karena dia bantu orang tuanya, apakah karena dia main games, apakah karena ada hal-hal lain yang mungkin menyebabkan dia mudah lelah dan ngantuk mungkin ya Bu. Nah, baik Pak, bagus sekali ya. Mungkin Bapak memanggil lagi, mencari tahu. Nah, di situ Bapak mungkin bertanya kepada siswanya ya. Apa yang Bapak tanyakan ke siswa itu? Ya mungkin ya pendekatan, menanyakan apakah ada kendala ataupun kegiatan apa yang malam hari dilakukan. Nanti mungkin dari situ Nah, kita bisa sama-sama mencari solusi bersama siswa juga agar tidak mulai lelah dan ngantuk di kelas mungkin ya Bu. baik Pak. Seandainya Pak, beliau sudah mengatakan kendalanya seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, karena membantu orang tua untuk pergi ke laut ya Pak. Iya Bu. Dalam segi perekonomian memang membantu orang tua. Nah, kalau seandainya itu alasan dari anak tersebut, nah apa solusi Bapak? Mohon maaf Bu, tadi terputus. Bisa diulangi Bu? Baik, Saya baik Pak. Seandainya nih Pak, Bapak sudah memanggil secara personal anak tersebut. Bapak sudah menggali anak tersebut apa permasalahannya. Dan ternyata permasalahannya itu benar apa yang Bapak katakan sebelumnya. Anak tersebut mengantuk karena ikut orang tuanya bekerja atau membantu orang tuanya. Nah, apa solusi Bapak untuk eh, tantangan ini? oh iya Bu, mungkin saya akan berkolaborasi sama orang tuanya mungkin Bu ya. Anaknya mungkin boleh membantu orang tua, tapi mungkin waktunya dibagi secara baik sehingga anak tuh tetap membantu orang tuanya tapi tidak berlebihan sehingga pukul subuh gitu ya. Mungkin itu Bu ya. Jadi dia tidak Baik, ngantuk Pak, saat ya. jam pembelajaran. Baik, Pak, bagus sekali ya solusi yang Bapak berikan ya. Nah, komitmen ini Pak, apakah bisa Bapak pertanggungjawabkan? Ya, iya Bu. Nanti saya akan coba terus untuk mengidentifikasi dan mencari solusi ini dengan yang tadi saya sampaikan mungkin Bu ya. Sehingga harapannya memang Baik, anak ini menjadi bisa belajar dengan baik di kelas. baik, Pak. Nah, bagus sekali solusi yang Bapak berikan tadi. Nah, silakan nanti Bapak implementasikan lagi ya, Pak. Bapak Baik Bu. implementasikan komitmen Bapak tadi dan saya tunggu hasilnya di pertemuan coaching kita nanti, Pak. Baik Bu. Mungkin Bapak bisa mengatur jadwal lagi untuk melakukan coaching dengan saya tentang hasil yang Bapak implementasikan. Baik Bu. Terima kasih banyak Ibu. Saya sudah mendapatkan solusi dan saya akan coba terapkan nanti di kelas bersamaan. Terima kasih banyak Ibu Suri. Baik, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Saya izin ke ruangan dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar Kak. Masuk semua telinga nih. Masih di kuburan, Pak Agus. Masih. Ini di bawah pokok jadinya banyak semut kan. Masuk telinga pula. Oke.
Baik Pak Agus, bisa kita mulai? Kita gantian. Oke, Saya Koci, Bapak Coach. oke siap. Nanti Kakak ke ruangan kami atau gimana nih? Saya yang menemui Bapak ya. Oke, siap. Baik Pak. Mulai ya Pak. Halo Pak Agus. Halo, ya tadi jaringannya mulai hilang. Baik. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Suri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat Bu. Wah, luar biasa ya Ibu ini nih. Apakah Bapak, Ada. apakah Bapak ada waktu luang Pak? Oh, ada Bu. Siap-siap. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau sharing nih sama Bapak. Wah, luar biasa nih. Bu Suri mau sharing nih. Apa kira-kira Bu Suri yang ingin kita sharing bersama nih? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak dalam pembelajaran akuntansi dan keuangan lembaga di kelas. Wah, luar biasa sekali Ibu Suri nih ingin meningkatkan kompetensi tentang akuntansi dan manajemen dan keuangan lembaga ya Bu. Iya, Wah, akuntansi dan keuangan lembaga di kelas Pak. Dari hmm, pembelajarannya ya Pak. oh iya iya iya. Sebelumnya kompetensi apa yang ingin coba Ibu kembangkan lagi nih Bu? Saya sudah mencoba Pak beberapa strategi metode pembelajaran, tetapi sampai saat ini belum efektif Pak. Oh begitu. Hal efektif yang bagaimana itu Bu? Yang menjadi kendala dan tantangan Ibu nih saat ngajar akuntansi dan keuangan lembaga nih Bu di kelas. Karena siswa saya itu Pak tidak menyukai pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga. Terutama itu dari hitungan Pak. Karena kan akuntansi dan keuangan lembaga itu banyak berhitung Pak. Anak itu tidak menyukai berhitung, sehingga saya kesulitan Pak untuk membuat anak itu menyukai pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga. Oh iya, berarti masalahnya memang anak-anak mungkin untuk minatnya ya Bu terhadap Iya, benar sekali materi-materi Pak. numerasi itu mungkin masih rendah ya Bu. Iya, Oh benar begitu. sekali Pak. Kalau pembelajaran yang tidak hitungan, seperti Hmm, materi perbankan, mereka semua iya. itu antusias Pak. Tapi giliran sudah hitungan, mereka sudah mulai lemah dari segi pembelajarannya. Sehingga Oh, pada saat ujian pun mereka mendapatkan nilai yang rendah. iya iya. Itu di materi numerasinya ya Bu. Iya, benar sekali Pak. Iya iya. Sebelumnya di kelas-kelas yang lain apakah ada kendala yang sama Ibu? Sama Pak. Sama Hmm, anak-anak itu memang tidak suka berhitung. Padahal mereka sendiri kan yang memilih jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. oh iya 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 iya. Jadi itu yang menjadi kendala tantangannya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, Iya, benar sekali eee Pak. kompetensi atau pembelajaran yang ideal nih, untuk pembelajaran itu yang bagaimana? Sama keuangan lembaga, untuk diajarkan ke anak-anak? Nah, mungkin menurut saya Pak, saya harus melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Terus mungkin dari mereka juga mungkin kurang paham materi dasarnya. Hmm, ya ya Kan ya. dari hitungan itu Pak harus tahu dasarnya dulu. Mungkin Iya saya benar, akan Pak. mengajarkan mereka dari dasarnya dulu, Pak. Tidak bisa langsung kepada pokok pembahasannya. Iya 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 iya. Baik, luar biasa Terus mungkin sekali. saya juga Mhm. akan mengajarkan mereka itu beragam lah, Pak. Metodenya yang beragam, pembelajaran yang beragam. Mungkin supaya mereka juga tidak bosan. Mungkin juga saya bisa menggunakan video, Pak, agar pembelajaran Mmm, itu menarik. wah luar biasa sekali, Ibu. Memang hebat Ibu kita ini. Iya, itu memang menarik Ibu, ketika kita coba, memberikan pembelajaran ya Bu, yang Ibu sampaikan tadi, yang dari mulai dasar, kemudian dengan video, dengan kontekstualnya, dengan hal-hal yang mudah dicerna anak-anak, dan itu luar biasa sekali Ibu. Nah, untuk yang dasar ini Bu, apakah kira-kira Ibu bisa, berkolaborasi nih Bu, dengan rekan sejawat?
Iya, benar sekali, Pak. Mungkin juga saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemungkinan eh, kebetulan, Pak, maaf, kebetulan di sekolah saya itu ada 4 guru akuntansi dan keuangan lembaga. Mungkin saya harus berkolaborasi dengan mereka untuk mengatasi permasalahan ini. Oh, luar biasa sekali Ibu. Ada 4. Oh, itu orang hebat-hebat semuanya pastinya Ibu ya. Eh, bahwasanya akan memberikan pembelajaran mulai dari yang dasar, kemudian video dengan kontekstual di kehidupan sehari-hari, begitu ya Bu? Iya, Iya, kemudian nanti iya, iya sekali Pak. Bisa akan menerapkan dari kehidupan sehari-hari membuat soal ya Pak. Membuat soal akuntansi oh, dan keuangan lembaga itu dari kehidupan mereka. Jadi saya buat soalnya itu sesuai dari kehidupan mereka. Mungkin transaksinya dari kebutuhan sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari mereka. wah bagus itu Bu, luar biasa sekali. Baik Ibu, tadi juga rencananya Ibu ingin berkolaborasi Bu ya dengan rekan sejawat rencananya. Iya benar Pak. Oh ya, biasa sekali. Ya, luar biasa sekali Ibu Suri ini. Ibu akan coba menerapkannya Bu ya di kepada anak-anak kita ini. Baik Pak, saya akan menerapkannya nanti. Itulah. Baik Pak, saya akan menerapkannya nanti Pak kepada anak-anak. Kira-kira kapan ya Bu ingin menerapkannya? Besok Pak, kebetulan besok ada pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga di kelas 10 LP atau layanan perbankan Baik, wah luar Pak. baik luar biasa sekali Bu ya, langsung ingin menerapkan. Nah, kemungkinan ada rekan sejawat yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan atau terkait dengan kegiatan ini, Bu? Ya Allah. Ya, sejawat saya yang kebetulan sama-sama di bidang studi yang sama. Oh, luar biasa sekali untuk mengingatkan ya, Ibu. Dari ide solusi yang Ibu sampaikan, video, kemudian pembelajaran yang kontekstual, kehidupan sehari-hari, mungkin ide mana yang akan coba Ibu terapkan terlebih dahulu, Bu, untuk besok, Bu? Baik, Pak, saya akan menerapkan pembelajaran yang beragam terlebih dahulu, Pak. Ya luar biasa. Saya ingin melihat, saya ingin melihat siswa itu apakah mereka bisa bisa menyukai pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga di bidang hitungan atau numeris ya, dengan metode pembelajaran yang beragam. Maksud Wah, saya luar supaya biasa sekali, mereka Bu. itu tidak bosan, ya benar. Ya tepat sekali tuh, Bu. Memang sekarang lagi tren-trennya, Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi atau beragam ini. Wah, luar biasa ini. Berarti besok Ibu akan coba menerapkan pembelajaran yang beragam dan berdiferensiasi di kelas ya, Bu. Iya Tentunya benar Pak. dengan semangat nih, Bu ya. Oh, baik Ibu. Untuk pertemuan kita hari ini mungkin Ibu apa yang kira-kira Ibu dapatkan, Bu? Yang saya dapatkan saya sudah menemukan strategi Pak, strategi atau solusi untuk mengatasi masalah anak dalam pembelajaran akuntansi dan keuangan lembaga. Oh ya baik. Kemudian rencananya besok berarti Bu ya untuk Iya Pak, diterapkannya. Oh, luar biasa sekali. Baik Ibu. Ini merupakan hal yang menarik bagi saya Ibu. Kita bisa sharing sama-sama untuk membahas
hal-hal yang perlu kita bahas bagi pembelajaran anak, sehingga pembelajaran berpihak pada murid dan Ibu Suri luar biasa sekali nih. Mungkin ada yang bisa saya bantu lagi, Ibu? Baik, Pak. Saya rasa itu saja permasalahan saya. Dan untuk strategi-strategi dan solusi yang saya berikan, saya akan mencoba menerapkannya satu persatu sehingga anak itu berhasil ya, atau mau berhitung ataupun menyukai pembelajaran akuntansi keuangan dan akuntansi lembaga keuangan. Oh iya, Bu. Luar biasa sekali. Tetap semangat, Bu ya. Baik, Semoga sukses dan semoga lancar. Baik, Ibu. Mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Nanti jika ada baik, hal yang perlu terima kasih, di-sharingkan, Pak. bisa kita sharing bersama lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kak, jaringan ya. Harus di atas ini tegak. Atau mau diulangi lagi, Pak? Enggak apa-apa, waktu kita terbatas kan 30 menit. Kayaknya kami tuh belasan menit Ya, udah tuh. benar, Pak. Oh ya, Bu Suri, maksudnya refleksi. Kan nggak Oh boleh. ya, apa refleksi Bapak untuk saya? Ya setelah coaching sama Bu Suri, yang jelas nyaman, aman, kemudian bisa menemukan ide solusi sendiri. Kemudian ya memecahkan masalah saya yang seharusnya saya bingung, ketika coaching sama Ibu, saya bisa nyelesaikan masalah saya sendiri malahan kan gitu. Dengan arahan Itu Ibu. untuk koci ya, Pak? Untuk Bapak sebagai koci. Iya, pakai coaching.